Dekonstruksi histeria siber. Alasan gila mengapa media dunia hujat Argentina setelah kalah dari Spanyol. MetLife Stadium, 20 Juli 2026, rantai keabadian dinasti jajaran bintang 3 resmi terputus di bawah langit New Jersey. Melalui drama saraf yang menguras seluruh tangki glikogen energi biologi di atas rumput MetLife Stadium, Grand Final Piala Dunia 2026 resmi menetapkan ketetapan hukum yuridik lapangan yang baru. Spanyol keluar sebagai juara dunia baru, memaksa Argentina bertekuk lutut. Namun, kegilaan makro tidak berhenti saat peluit panjang diledakkan. Hanya dalam hitungan fraksi jam pasca laga, ruang siber global dan media internasional, dari Fleet Street London, Paris, hingga koridor media olahraga Jerman, secara serempak meluncurkan serangan pekat. Media dunia tidak sekadar merayakan kemenangan sirkulasi La Furia Roja, melainkan secara frontal menghujat habis-habisan tim nasional Argentina. Narasi penghakiman massal pun meledak di panggung digital. Syukurlah, sepak bola indah diselamatkan dari dinasti Katu Argentina. Bagi para pengamat taktis dan ilmuwan data olahraga, volume hujatan yang begitu masif ini menyimpan anomali psikologi komunikasi yang teramat radikal. Berikut adalah berkas laporan investigasi forensik makrotaktis mengenai alasan gila mengapa media dunia hujat Argentina setelah kalah dari Spanyol di panggung tertinggi bumi. Berkas audit historia dusta media global. Isu utama, penghakiman massal pasca kekalahan. Subjek target, Tim Nasional Argentina, Albiceleste. Mahkota kompetisi, Spanyol sah juara dunia 2026. Pemicu utama, dendam spasial 330 menit fase gugur. Basis forensik, sains taktis versus polusi opini siber. Status yuridis, terverifikasi dokumen FIFA Juli 2026. Alasan gila pertama, dendam spasial lintas turnamen, dan matinya bisnis narasi komersial. Alasan gila pertama di balik badai hujatan ini berakar pada dendam spasial makro spasial grudge, yang dipendam oleh industri media internasional selama bertahun-tahun. Sejak edisi Qatar 2022 hingga perjalanan menuju final 2026, Argentina di bawah Lionel Scaloni bertindak sebagai unit penghancur romantisasi media. Media global selalu mendambakan lahirnya juara baru yang menjual komoditas visual secara estetis, seperti Inggris dengan talenta mudanya atau Prancis dengan transisi kilatnya. Namun sepanjang fase gugur turnamen 2026, Argentina secara kesatria melumat mimpi komersial tersebut lewat anti-taktis kompresi radikal. Mereka menyeret Cape Verde, Swiss, hingga Inggris ke dalam horor 330 menit sepak bola blok rendah yang kaku, menguras oksigen permainan, dan mematikan rating televisi penonton netral. Ketika Argentina akhirnya tumbang di tangan Spanyol, media dunia meledakkan seluruh akumulasi frustrasi finansial dan emosional mereka, menjadikan kekalahan Argentina sebagai momentum hukum untuk membalas dendam atas matinya bisnis narasi hiburan yang selama ini dihancurkan oleh kedewasaan kaku La Albiceleste. 2. Alasan gila kedua, dekonstruksi total taktik jalan kaki PSD Messi yang berubah menjadi bumerang. Alasan gila kedua yang dieksploitasi oleh media siber bertumpu pada devaluasi radikal terhadap gaya bermain sang demigod, Lionel Andres Messi. Sepanjang turnamen, taktik jalan kaki Messi disanjung sebagai Passive Spatial Domination atau PSD, yang dikombinasikan dengan frekuensi cognitive scanning 9,2 kali per 10 detik. Namun, begitu papan skor di New Jersey mengonfirmasikan keunggulan Spanyol, media dunia langsung membalikan tesis ilmiah tersebut menjadi sebuah dakwaan kriminal taktis. Dekonstruksi data poros Messi. Sains versus agenda media. Pre-final narrative. Sains spasial. Post-match attack. Hujatan media. Passive spatial domination and scanning. Kelumpuhan biologis.
Beban lari rekan tim. Efisiensi surgical emas. Eksploitasi robotik Spanyol. Fleet Street London memimpin narasi bahwa taktik jalan kaki Messi di final 2026 adalah bentuk kelumpuhan biologis sejati yang mengeksploitasi tangki energi rekan setimnya. Media menuduh bahwa membiarkan Messi berjalan kaki selama 64% fasenya di hadapan mesin gergaji kayu Spanyol yang mencatatkan volume lari 112,6 km adalah tindakan bunuh diri taktis. Ketika Spanyol sukses memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dinamis di lini tengah untuk memutus sirkulasi operan pendek bawah menyuruk tanah milik Argentina, media dunia langsung menyerang poros Messi sebagai penyebab utama runtuhnya marwah dinasti jajaran bintang 3-3. Komparasi sains data komputer super. Kebenaran angka yang membungkam propaganda siber. Untuk memaparkan realitas dingin yang steril dari bias emosional ruang siber kota Madrid atau London, Komputer Super Analitik merilis metrik kinerja real dari partai Grand Final. Parameter statistik lapangan. Tim nasional Spanyol, Tim nasional Argentina. Nilai probabilitas gol 2,56. Expected goals elite 1,84. Expected goals. Jarak lari intensitas tinggi 112,6 km. Spartan 104,2 km. Deplesi. Akurasi operan menit kritis 87%. Progresif cair 79%. Anjlok akibat tekanan. Kelengahan mikrostruktural 1 kali kehilangan poros 4 kali kehilangan poros. Total pelanggaran sah 12 pelanggaran taktis 16 pelanggaran frustrasi. Validitas sains membuktikan kelumpuhan fisik Argentina. Data statistik komputerisasi di atas memaparkan alasan ilmiah mengapa Argentina menderita kekalahan, sekaligus membongkar mengapa hujatan media begitu bias. Argentina kalah karena mereka mengalami deplesi energi biologi serat otot paha akut akibat akumulasi menit bermain di fase sebelumnya, membuat akurasi operan pendek bawah mereka merosot ke angka 79%. Namun, hujatan media bahwa Argentina bermain kotor dipatahkan oleh fakta bahwa lonjakan 16 fouls yang dilakukan Argentina murni lahir dari kepanikan mikrosaraf akibat tertinggal intensitas kinetik robotik Spanyol, bukan karena niat destruktif kriminal sejak awal laga. 4. Runtuhnya tameng titanium, batas akhir ketahanan fisik Cuti Romero. Faktor lain yang dijadikan peluru oleh media global untuk menghujat Argentina adalah runtuhnya perimeter pertahanan titanium yang dikomandani oleh Christian Cuti Romero. Sebelum final, Romero diagungkan sebagai bek steril dengan rasio 100% tackle bersih darurat sukses. Namun, di bawah siksaan sirkulasi bola menyuruk tanah berkecepatan 35 km per jam yang dialirkan oleh dinamo muda Spanyol, Lamine Yamal, benteng Romero akhirnya menemui batas kepunahan biologisnya. Alur crash pertahanan benteng titanium Romero in final. Yamal lakukan dribble inside cut-in berulang. Romero alami deplesi glikogen paha akut, waktu reaksi saraf motorik terlambat milidetik, bocornya kerapatan spasial kotak penalti 16. Hasil, gol sah Spanyol runtuhkan mahkota ARG. Ketika Yamal berhasil melakukan penetrasi horizontal menembus lateral kiri pertahanan Argentina di menit-menit kritis paruh kedua, media internasional meledak dalam histeria. Mereka menghujat Romero dan barisan belakang Albiceleste sebagai singa ompong yang kaku, melupakan dokumen penderitaan fisik nyata yang telah mereka lewati di laga-laga sebelumnya demi mempertahankan kesucian gawang jajaran bintang 3. Kesimpulan: kemenangan estetika industri atas pragmatisme taktis. Pada akhirnya, gelombang hujatan media dunia yang meledak pasca ubangnya Argentina di New Jersey adalah dokumen hukum komunikasi yang menegaskan satu hal. Industri media komersial global tidak pernah mencintai sepak bola pragmatis yang kaku. Narasi penghakiman massal itu lahir karena media merasa merdeka setelah lepas dari cengkraman ketahanan jiwa Argentina yang selama ini menolak tunduk pada tuntutan hiburan siber.
Argentina harus merelakan takhta emas juara dunia berpindah ke tangan Spanyol, bukan karena mereka kehilangan marwah kesatria, melainkan karena hukum biologi telah mencapai batas mutlaknya di hadapan kesegaran robotik La Furia Roja. Meskipun dinasti jajaran bintang Tuga gagal bermutasi menjadi bintang 4 di Amerika Utara, warisan taktis Lionel Scaloni dan magis abadi King Lionel Messi tetap tercatat dengan tinta emas yang steril, berdiri kokoh di atas segala bentuk polusi informasi media sepanjang masa. Poin-poin utama berita hujatan global. Badai eksploitasi kekalahan. Media dunia serempak menghujat Argentina pasca kekalahan dari Spanyol sebagai bentuk pelampiasan dendam atas taktik kaku yang merusak rating komersial selama turnamen. Pembalikan tesis poros Messi. Gaya berjalan kaki pasif spatial domination Messi dihakimi media sebagai kelumpuhan biologis yang merusak keseimbangan volume lari tim di final. Anatomi rapor komputer super. Statistik mencatat akurasi operan Argentina merosot ke angka 79% akibat kelelahan taktis, sementara Spanyol mendominasi lewat volume fisik 112,6 km. Batasan benteng titanium Romero. Pertahanan baja cuti Romero akhirnya tembus akibat deplesi glikogen saraf saat meredam akselerasi penetrasi vertikal Lamine Yamal. Kemenangan rating industri. Hujatan massal membuktikan bahwa ekosistem media internasional menolak pragmatisme pertahanan kaku dan merayakan runtuhnya dinasti bintang 3.